Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA atau yang lebih dikenal sebagai SBY merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Beliau mencatat sejarah sebagai Presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Beliau merupakan anak dari pasangan Erso Kojo dan Siti Habibah. Kemudian menikah dengan Haji Kristiani Herawati atau Ibu Ani Yudhoyono dengan anak bernama Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau merupakan guru besar dalam bidang ilmu ketahanan nasional dari Universitas Pertahanan pada tahun 2014 dan merupakan lulusan terbaik Akabri pada tahun 1973 dan merupakan penerima penghargaan Adi Makayasa. Selain itu, sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI pada tahun 1998 sampai 1999, pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan juga Energi pada tahun 1999, dan merupakan Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2013 sampai 2020. Pasca menjabat sebagai Presiden, SBY sekarang tetap aktif di kancah internasional maupun nasional. Nilai 1 berorientasi pelayanan. Pada zaman Pak SBY terjadi pergeseran orientasi nilai dari yang dilayani menjadi melayani, dibuktikan dengan lahirnya UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan air, coba itu bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja tidur. Pak SBY mendorong penguatan peran BPK dan KPK untuk memastikan setiap rupiah APBN dapat dipertanggungjawabkan. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia juga berhasil keluar dari program bantuan IMF lebih cepat dan mulai meraih opini WTP wajar tanpa pengecualian bagi banyak kementerian. Menjelang akhir masa jabatannya, beliau juga menerbitkan sebuah buku. Sebagai ASN, kita harus mencontoh sikap beliau yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan bertindak jujur, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, serta menggunakan sumber daya negara secara efisien. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan kita bahwa kompeten tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan keinginan untuk terus belajar. Dari awal karirnya di militer, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6, SBY selalu berkomitmen untuk terus belajar dan juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis pengetahuan dan juga data. Maka dari itu, nilai kompeten ini mengajarkan kita sebagai ASN untuk jangan pernah lelah belajar dan mengembangkan keilmuan kita, meningkatkan keterampilan kita, dan juga bekerja secara profesional untuk pelayanan masyarakat yang profesional. Nilai harmonis tidak hanya ditunjukkan Pak SBY melalui sikap menghargai perbedaan agama, ras, dan lain-lain, tapi juga melalui terwujudnya Perjanjian Helsinki. Perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki ini merupakan contoh nilai harmonis di mana pemerintah mampu merangkul kelompok yang berseberangan pandangan melalui dialog, bukan sekedar kekuatan militer. Loyal terhadap stabilitas ekonomi global dan nasional. Nilai loyalitas ditunjukkan dengan menjaga kedaulatan NKRI dan membawa nama Indonesia harum di dunia internasional melalui politik luar negeri Thousand Friends Zero Enemy. Kepemimpinan Indonesia dalam isu perubahan iklim di Bali dan peran aktif dalam forum G20, SBY menunjukkan bahwa loyalitas kepada negara dapat diwujudkan dengan meningkatkan bargaining power Indonesia di mata dunia. Beliau menjaga hubungan baik dengan lembaga internasional. Sebagai ASN, kita harus mencontoh sikap beliau yang berdedikasi tinggi, setia pada sistem, prosedur, dan tata krama politik. Hal inilah membuat beliau sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Masa kepemimpinan SBY adalah masa di mana teknologi informasi itu mulai berkembang secara pesat. Beliau mendorong birokrasi untuk mulai beradaptasi dengan sistem digital. Salah satu contohnya adalah SMS Center 9949 sebagai kanal aduan langsung masyarakat kepada Presiden. Nilai adaptif mengajarkan kita untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan yang ada. Nilai kolaboratif yang dicontohkan oleh Pak SBY salah satunya yaitu pada saat terjadi tsunami Aceh.
Pak SBY melakukan kolaborasi dengan sangat baik dan aktif dengan Pemda, BNPB, kementerian terkait, Polri, TNI, dan lain-lain demi terwujudnya percepatan penanggulangan bencana. Selain melakukan kolaborasi nasional, Pak SBY juga melakukan kolaborasi yang bersifat internasional. Pak SBY menerapkan Open Sky Policy yang memungkinkan bantuan luar negeri dapat masuk via udara.